Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama Bapak Didi Habibun Najar dari guru pembelajaran pendidikan agama Islam, guru baru yang akan mengajar pendidikan agama Islam, yang akan membimbing kalian nanti dari sekarang sampai semester genap berakhir. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak sampaikan, apa yang nanti Bapak arahkan kepada kalian itu memberikan manfaat bagi kalian, baik itu manfaat ilmu pengetahuan, manfaat untuk dapat diamalkan, dan mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan nanti di akhirat kita kelak. Dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita dalam belajar, Allah mudahkan kita dalam belajar, dan itu menjadi kebaikan bagi kita insyaallah. Berikutnya adalah Bapak akan menyampaikan materi tentang ihsan di semester genap ini. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah materi tentang ihsan. Kalau kalian pernah mendengar kalimat ihsan, itu ada di dalam satu hadis yang sangat terkenal di hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi 40 hadis sahih riwayat yang ditulis oleh Imam Nawawi. Salah satu hadis yang sangat terkenal itu adalah hadis yang nomor 2 tentang ihsan, tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi Rasul itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Mal iman. Rasul menjawab, al iman an tu'minu billah wa bi rasulih wa bi malaikatih wa bi kitabih wa bil yaumil akhir wa bi qadrihi khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah iman percaya kepada Allah, Rasulullah, Rasul Allah, kitab-kitab Allah, malaikat, hari kiamat, dan percaya kepada qadar yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah. Sedangkan Islam, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasul menjawab, Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Lalu pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ihsan. Nah, apa itu ihsan? Nah, secara bahasa ihsan itu adalah baik. Tetapi secara istilah, ihsan itu adalah engkau melakukan kebaikan. Dalam hal melakukan kebaikan itu, seolah-olah engkau melihat apa? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi engkau melakukan kebaikan, dan dalam hal melakukan kebaikan itu engkau membayangkan bahwa Allah melihatmu, engkau melihat Allah, seakan-akan engkau itu melihat Allah. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kesempurnaan, dengan kekhusyuan tingkat tinggi. Jika sekiranya kamu tidak mampu membayangkan bahwa engkau melihat Allah, maka Allah pasti melihat kamu. Nah, begitu kira-kira gambaran tentang ihsan. Maka setiap kita melakukan kebaikan, kita akan bersungguh-sungguh. Melakukan sholat khusyuk, menjalankan rukun sholat dengan benar dan sempurna. Bila kita ingin melakukan maksiat, misalnya ingin berjudi, memakan harta riba, dan lain sebagainya, kita lalu tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena kita membayangkan kita melihat Allah, atau Allah melihat kita, sehingga kita selalu terawasi, selalu diawasi. Coba bayangkan kalau misalnya kita ingin mencuri di satu tempat, di toko, supermarket. Ketika kita ingin mencuri, ternyata ada puluhan CCTV yang mengawasi.
Ada security yang menjaga di muka pintu. Ada alarm yang ketika kita ambil barangnya, keluar dari tokonya, maka alarm itu akan berbunyi. Beranikah kita melakukan perbuatan dosa itu? Tidak berani. Kenapa? Karena diawasi oleh makhluk yang bernama CCTV, oleh makhluk yang bernama security, oleh makhluk yang bernama alarm tadi. Begitu juga kalau kita ingin melakukan kebaikan, pekerjaan yang diperintahkan oleh siapa? Oleh orang tua kita. Perintahnya adalah kita disuruh memasak misalnya. Memasak oleh orang tua kita. Dan orang tua kita ada di samping kita. Maka beranikah kita melakukan untuk tidak melakukan memasak? Tidak berani. Nah, itu kira-kira gambarannya. Maka bagi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, ada kewajiban untuk meyakini bahwa kita melihat Allah sehingga kita melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan perbuatan buruk dengan kesungguh-sungguh. Kalaupun kita tidak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Dan perbuatan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga kita melakukan kebaikan seperti belajar ini. Seperti apalagi misalnya ingin melakukan maksiat, sehingga ketika kita ingin belajar kita akhirnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala itu. Dan ketika ingin melakukan maksiat maka kita meninggalkannya karena khawatir akan dosa tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Karena sesungguhnya ini adalah bagian dari keimanan yang apabila kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah melihat kita, maka hidup kita ini akan tersia-siakan. Dan pertanggungjawabannya di akhirat itu amat sangat berat. Nah, itu kira-kira gambaran tentang ihsan tadi. Semoga itu dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Ada beberapa hadis dan ayat Quran yang berkaitan dengan ihsan. Maka nanti silahkan untuk anak-anak sekalian, tugasnya adalah mencarikan tentang hadis dan atau ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ihsan. Cukup 1 atau 2 ayat, 1 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang berhubungan dengan ihsan tadi. Silakan nanti dicari, baik itu melalui buku atau melalui Google atau bertanya kepada orang lain. Setelah itu dicatat, maka berikan. Artinya ada kan? Nah, ambil hikmah yang terkandung di ayat tersebut. Nanti itu dikumpul dalam bentuk kertas yang kalian catat tadi, difoto, dikirim ke grup WhatsApp kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.